Di rumah aku kan ada 3 rumah. Nah, Mm-mm. di depannya tuh ada gang gitu. Oke. Itu dia ngeliatin aku banget melotot, tapi satu matanya hilang, nggak ada di Oke, situ. oke, oke. Ada yang meninggal, cewek katanya, Hmm. gantung diri Ngeri. gitu. Mm-mm. Sekarang masih tinggal di situ? Iya, masih, Masih? masih di situ, Sampai sekarang masih ada masih. berarti? Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka kuntilanak yang kita Ini sih aku ya yang ngalamin itu ya, pas aku balik lagi ke kamar keesokan harinya mukanya enggak, jadi kayak Mukanya. ngebelangkang gitu terus kayak Di Spooky Phone Nightmare Side sekarang kita ketemuan sama Shiva. Halo Shiva. Hai Kak. Shiva punya pengalaman serem apa ini yang pengen kamu ceritain sekarang sama Dimasta? Oh ya, jadi kan ini tuh letaknya di Jalan Bambu Kuning, tepatnya di Gang Lipan, rumah aku di Jakarta. Jakarta, oke. Terus? Iya, di Jakarta. Ya, jadi tuh di rumah aku kan ada 3 rumah. Nah, Mm-mm. di depannya tuh ada gang gitu. Dan itu gelap banget, emang nggak dikasih lampu. Oke, kalau malam Jadi berarti udah setiap, gelap banget aja ya? ya kalau malam emang selalu dimatiin gitu. Terus setiap jam 3 malam tuh selalu ada suara orang yang main gitu Kak, main kayak lari-lari gitu, anak kecil. Oke. Ngeri, Mm-mm. ngeri, ngeri. Nah, terus dari situ kan aku penasaran ya. Jadinya aku lihat di jendela nggak ada siapa-siapa. Nah, kebetulan di situ juga kan gerbang rumah aku kan agak sedikit kebuka ya Kak, Mm-mm. agak sedikit kebuka. Ya udah, akhirnya aku tutup. Nah, pas aku tutup suaranya hilang, nggak ada suara Hmm. anak kecil itu. Mm-mm. Nah, terus pas aku mau balik ke rumah aku kan, jadi tuh rumah aku kan di pinggir kanan. Nah, di tengah itu kan kosong, udah lama banget kan, gelap Mm-mm. gitu. Jadi pas aku pengen balik ke rumah kan otomatis aku lihat rumah yang tengah. Nah, di situ ada kayak anak kecil lagi ngeliatin aku gitu. Apa? Putih semua. Jadi aku kayak diem gitu kan, nggak bisa. Semua Aku mau badannya manggil putih. mama. Gimana? Semua badannya putih. Iya, putih. Jadi dia tuh kepalanya kayak botak gitu. Mm-mm. Matanya nggak ada satu. Terus aku kayak diem, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oke. Itu dia ngeliatin aku banget melotot. Tapi satu matanya hilang, nggak ada di Oke, situ. oke, oke. Ya, terus habis itu aku masuk, lari, aku nangis kan di situ. Nah, pas Mhm. udah pengen jam 4, ya jam 4, ada suara gamelan sama Hmm. angklung. Itu posisinya di belakang rumah aku kan kayak ada pohon pisang gede sama pohon rambutan. Itu Mhm. nggak pernah berbuah, nggak tahu kenapa. Oke. Terus iya, kalau misalkan mau ditebang kan mau ditebang tuh sama ayahku waktu itu. Nah, Oh. ayahku jatuh sakit. Pohonnya nggak bisa Oh. ditebang, nggak tahu kenapa. Nah, di Oke. situ setiap malam suara gamelan, angklung, setiap malam aku selalu dengar jam 4-an gitu. Suaranya tuh Nah, jelas terus banget sih suara angklung gamelannya ini berarti ya. iya, suara orang main gamelan gitu, Kak, Oke. sama angklung. Itu jam 4 subuh biasanya kedengarannya. Iya, jam 4 Hmm. subuh kedengarannya. Tuh, terus dari situ aku kayak, ah udahlah ini mungkin orang, aku pikir gitu kan. Tapi nggak mungkin jam 4 subuh main gituan kan. Jadi Mhm. akhirnya aku tidur. Terus pas besoknya kan aku main sama temen aku di depan rumah kan. Nah, di situ ada gang rumah aku juga. Mhm. Jadi dekat gang. Itu malam jam 10 malam aku main sama dia kan. Lagi cerita-cerita. Terus apa? Di gang kan ada tembok rumah tetangga aku kan. Mhm. Nah, di situ aku bilang sama temen aku, kan aku manggil kakak kan, Kak Mhm. itu teman kakak tuh ngintip, aku bilang gitu kan. Yang kamu lihat apa Siapa? memang? Yang kamu lihat ngintip Iya, siap. perempuan. Yang aku lihat itu. Hmm. Terus nah si kakaknya ini juga lihat. Oh iya udah biarin aja gitu kan. Nah, terus Hmm. lama-lama kok dia makin ngintip gitu kan. Terus pas aku tegesin kayak bayangan doang gitu loh Kak. Dia tinggi, cewek, Hmm. rambutnya hitam,
hitam semua kayak bayangan gitu. Terus Kak itu tuh dia ngapain sih ngintip-ngintip kan, mana sih Ran gitu kan. Nah terus pas dilihat dia lari Kak, si bayangan itu cepet banget, gak tau lari gak tau terbang. So aku langsung masuk sama temen aku kan, langsung ketakutan di situ. Aku hampir nginep kan di situ, nggak mau pulang. Dan Oke. besoknya kan itu kan pas malam itu juga posisi aku kan berdua doang nih sama temen aku yang cewek, Haha. tidur di situ pas ngeliat si bayangan cewek itu. Terus pas jam 12 ada yang ngetok pintu di rumah dia. Ada yang ngetok pintu, terus aku buka, aku kira kan mamahku kan nyamperin. Terus aku buka nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Pas aku pengen tutup kayak nggak bisa gitu loh Kak, pintunya tuh nggak bisa ditutup Gak bisa ketutup. gitu. Iya, padahal nggak ada siapa-siapa di situ, kayak keras banget, kayak ada yang nahan gitu. Keganjel gitu berarti. Kayak Iya. gitu. Terus Oke. di situ ya udah aku baca, akhirnya bisa kebuka. Di situ aku cerita sama temen aku gini-gini, katanya emang tuh dulu sebelum aku di situ ada yang meninggal cewek katanya, gantung diri Ngeri. gitu. Waktu itu kan emang di daerah rumahku tuh kan kebun gitu. Dan di situ si cewek itu bunuh diri gitu. Sampai sekarang nggak ditemuin mayatnya. Tuh. Oke. Jadi Jadi gitu. Terus dari situ ya. Mungkin. gimana Kak? Jadi kayaknya dari situ sosok-sosok yang ganggu kamu ini bisa jadi dari sosok perempuan yang nggak ketemu itu ya. Iya, di situ. Terus dia sampai apa ya, pas waktu itu aku lagi mau buka laptop. Kan aku tengkurap kan buka laptop. Laptopnya itu belum aku nyalain, kan layarnya masih hitam gitu kan. Terus pas aku mau nyalain, ada kayak bayangan gitu, cewek tinggi juga, sama kayak aku lihat. Aku pikir mamah kan, ya udah biarinin aja. Dari pantulan Terus si laptop itu ya. iya, di pantulan laptop, aku kira mamah kan, tapi dia diri doang gitu kan, ngeliatin aku, mukanya juga kayak bayangan gitu, hitam semua kan. Terus pas aku lihat nggak ada orang. Nah terus pas besoknya di rumahku juga jam berapa ya, jam 2-an atau jam 3-an, aku mau ngambil air karena aus kan. Nah di situ di lemari aku tuh, jadi kan kulkas, terus lemari aku sebelah kanan kebuka dikit kan. Nah di situ aku lihat kayak muka gitu kan, setengah doang tapi ngeliatin aku. Muka perempuan. Di situ aku perempuan juga, kayaknya itu yang sama sih, tapi nggak tahu juga. Terus ya udah aku langsung lari kan, botol sampai pecah di situ. Aku langsung lari ke ruang tengah. Aku bilang, kan pada panik tuh, kenapa? Itu ada cewek di situ, kayaknya nyasar, aku bilang gitu. Terus pas dilihat sama ayahku nggak ada siapa-siapa. Dari situ aku jatuh sakit kan. Di situ. Nah pas hari apa ya, Jumat, aku kerasukan kata mama. Sampai kesurupan. Iya, kerasukan gitu. Kayak manggil-manggil nama orang, kata mamaku. Tapi aku lupa siapa aku manggil-manggil kan. Terus di situ sama ayahku dipanggil Pak Ustadz kan, disuruh keluarin. Nah di situ dia kayak nolak gitu kan, aku diceritain sama mama. Aku manggil nama si cewek itu katanya. Oke. Itu. Selama kamu kesurupan atau kerasukan, yang kamu rasain apa tuh? Gelap atau kamu ngelihat sesuatu ke bawah kemana gitu? Ke bawah gelap. Terus Ya? aku kayak ada di bukan di rumah. Aku kayak bukan di rumah gitu kan. Gak tahu di mana, pokoknya lahannya luas banget, terus kebun, ada rumput-rumput kebun gitu. Terus aku di sana kayak ada bangku gitu kan, bangku udah usang banget. Terus aku lihat ada yang duduk di situ. Aku manggil-manggil minta tolong, yang aku inget kan. Kak, tolongin aku gitu. Ternyata kamu di dunia yang nyatanya
berteriak-teriak manggil nama si perempuan itu, tapi Iya, kamu lupa. iya benar. Namanya siapa lupa Berteriak-teriak sekarang? gitu. Namanya nggak ingat. Namanya enggak ingat. Oke. Sampai sekarang kamu masih tinggal di situ, Siva? Gitu. Itu setiap hari, nggak pernah absen Kak, setiap malam. Suara-suara itu anak kecil lari kayak Oke. main-main. Nah ini yang Nggak yang tahu. dirasain sama kamu tuh dirasain juga sama tetangga-tetangga lain atau cuman kamu doang nih? Sama yang lain juga, Oke. tetangga aku juga ngerasain juga. Oh Ada berarti yang emang ngomong, ini siapa sih setiap malam gitu. Berisik banget anak kecil gitu kan. Oke. Kita cerita. Gang ini berarti angker ya. Iya, Semua sama. sepakat gitu, tetangga-tetangga kamu dan yang lainnya tuh ngerasain juga hal yang sama. Sekarang masih tinggal di situ? Iya. Masih Masih? di situ. Sampai sekarang masih ada Masih. berarti? Iya, Wow. sampai sekarang masih. Tapi akhirnya kayak Sempat udah pernah itu Kak. Kenapa? akhirnya kayak udah biasa aja ya. Iya udah biasa aja. Oh ya udah paling itu anak kecil iseng aku gitu. Karena aku pakai headset nggak mau denger kan. Oke. Apalagi tadi sorry kepotong. Iya sempet kebakaran juga Kak. Jadi kan nenek aku kan punya kayak dapur tradisional gitu kan dari dari kayak gubuk gitu, gubuk bambu gitu kan. Dan di situ jam 2-an itu kebakar. Padahal nggak ada orang sama sekali. Tiba-tiba kebakar kan, panik tuh pada keluar. Kok ini bisa kebakar gini kan. Terus pas dilihat nggak ada apa-apa kan maksudnya. Nah terus pas disiram pakai air biasa tuh nggak mati Kak, nggak mati pas disiram pakai air biasa. Terus ada ustadz, temen ayah kan ustadz, terus didoain gitu airnya pas disiram tuh baru mati airnya apinya. Jadi sempet si api ini disiram-siram air pun nggak mati padahal harusnya mati iya, gitu, bisa padam mati. gitu ya. Pas udah dibaca-bacain doa-doa baru dia si apinya ini bisa. Oke. Gitu. Wow. Menarik tuh. Ngeri ya. Kapan-kapan mau main Iya. ke situ. Untuk coba cari tahu sebenarnya ada apa gitu di gang rumah kamu itu. Oke Siva, terima kasih banyak ya udah share pengalaman sama di Spooky Phone Nightmare Side. Thank you Siva. Oke Kak, sama-sama, makasih juga. Sebuah gang yang emang angker ya ternyata yang baru diceritain sama Siva tadi, karena gak cuma Siva aja yang ngalamin, tetangga-tetangganya pun ngedengar atau bahkan merasakan kehadiran sosok-sosok penunggu dari gang rumahnya itu. Gak pernah dinyalain lampunya, selalu gelap. Mungkin ini jadi salah satu faktor, atau bahkan ada tadi katanya satu perempuan yang meninggal dan mayatnya belum ditemukan di situ jasadnya. Nah, itu bisa jadi sih jadi salah satu hal yang membuat daerah situ dibilang angker. Wah, ngeri. Kalau kamu punya pengalaman yang pengen kamu share, teleponan langsung sama Dimasta. Kalau bisa kirim nomor aktif kamu ke email kita nms@adanradio.com. Nanti Dimasta telepon kamu di Spooky Phone Nightmare Side. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Adan Radio. Share, like, komen jika kamu suka video ini. Dimasta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jangan pernah nonton Spooky Phone Nightmare Side ini sendirian.